Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, hari ini kita akan mengkaji kaidah yang ke-22 yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang kira-kira redaksinya adalah memadukan antara takwa dan sabar. Apa kaidah yang ke-22? Memadukan antara takwa dan sabar. Takwa dan sabar sering sekali di dalam Al-Quran digandengkan. Ada berbagai ayat yang menggandengkan antara takwa dengan sabar. Perintah untuk bertakwa dilanjutkan dengan perintah untuk bersabar. Salah satunya Allah sampaikan manakala bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 90. Surat apa? Yusuf ayat pinten? 90. Ayat 90 ini Allah Azza wa Jalla menutup sepenggal kisah Nabi Yusuf, yaitu ketika beliau alaihissalam sudah menjadi raja atau bendahara tinggi negeri Mesir. Dan tentunya yang namanya pembesar kerajaan mestinya kekayaannya melimpah. Dan di saat kekayaan beliau melimpah, saudara-saudara beliau yang di kampung, yang dulu pernah berbuat zalim kepada Nabi Yusuf, mereka sedang kesulitan rizki. Maka ayahnya pun berinisiatif menyuruh anak-anaknya ini untuk minta bantuan dari Raja Mesir. Maka berangkatlah rombongan tersebut tanpa sebelumnya mengetahui bahwa saat ini yang jadi raja atau yang jadi bendahara adalah siapa? Adik yang dulu pernah mereka buang di tengah hutan. Allah Azza wa Jalla bercerita ketika saudara-saudaranya itu sudah berhadapan dengan raja atau bendahara Nabi Yusuf itu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Wahai raja yang mulia, sesungguhnya kami ini sedang ditimpa malapetaka, sedang ditimpa kesulitan hidup. Dan kami datang dengan membawa barang-barang yang sederhana lah. Apa yang bisa kami jual kepada Anda? Maka mohon bayarlah secara tunai barang yang kami bawa ini dan kasihlah bonus. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah. Jadi kalau misalnya harga barangnya 500.000 ya di bonusi pira? 1 juta. Ya bonusilah, tambahilah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah itu akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang senang bersedekah. Ternyata apa jawaban dari Nabi Yusuf alaihissalam? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Apa kalian tidak ingat apa yang kalian perbuat
kepada Yusuf dan saudaranya. Kepada Yusuf dan saudaranya. Siapa saudaranya? Bunyamin. Ya. Apa kalian tidak ingat apa yang kalian lakukan dahulu ketika kalian masih jahiliyah? Apa yang kalian perbuat kepada Yusuf dan saudaranya? Begitu ditanya dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak nyambung. Mereka kan pengen dagang nih. Tahu-tahu kok ditanya tentang apa yang terjadi sekian belas tahun yang lampau. Begitu mereka ditanya dengan pertanyaan tersebut, maka mereka langsung qalu a'innaka la anta Yusuf? Loh, apakah kamu Yusuf? Ya walaupun sudah sekian belas tahun, tapi kan masih ada apanya? Masih ada rupa-rupa yang kayaknya Yusuf apa ya? Maka mereka bertanya, apakah engkau Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku Yusuf dan ini saudaraku. Siapa tadi? Bunyamin. Qad mannallahu alaina. Allah telah memberikan karunia kepada kami. Ya. Padahal dahulunya sia-siakan, dibuang-buang, dizalimi. Tapi sekarang justru Nabi Yusuf yang duduk di atas, saudara-saudaranya duduk di bawah. Baru kemudian Nabi Yusuf kasih kunci rahasia kenapa Nabi Yusuf bisa duduk di singgasana tersebut. Padahal dulu dilemparkan ke sumur, dijual, dijadikan budak, dipenjara tanpa ada kesalahan. Ya. Nabi Yusuf katakan innahu mayyattaqi wa yasbir. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar. Lihat Allah menggabungkan antara apa? Takwa dengan sabar. Apa keuntungannya? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Surat apa tadi? Yusuf. Ayat berapa? 90. Kalau sama kisahnya dari ayat 88. 88, 89 baru 90 penutupnya itu tadi. Nah, takwa dan sabar ini kan sering kita dengar. Ya. Setiap Jumat khatib mengatakan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Sabar juga demikian. Ya. Panennya gagal ya, sabar. Ya. Kucingnya mati ya, sabar. Selalu kita dengar kata-kata tersebut, tapi apakah kita betul-betul bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan? Itu yang jadi pertanyaan. Terus kenapa digabungkan antara takwa dengan sabar? Apa hubungannya antara takwa dengan sabar? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, kita hidup di dunia itu menghadapi perintah Allah, larangan Allah, dan takdir Allah. Coba diulangi. Kita hidup di dunia menghadapi apa? Perintah Allah, kemudian apa? Larangan Allah, terus takdir Allah. Perintah Allah ya contohnya suruh sholat. Larangan Allah contohnya jangan judi, jangan zina, jangan makan riba, itu larangan. Takdir, ya. Takdir ini apa yang kita alami dalam keseharian kita, baik yang enak maupun yang tidak enak. Yang enak contohnya apa? Kira tahu oleh takdir enak apa? Takdir enak contohnya apa? Oh, dapat sembako. Mau gue lo bisa sahur
Ki pada sahur, Bang? Sahur. Enak apa enggak? Oh, tempe tok. Astagfirullah, bisa sahur gue alhamdulillah. Itu takdir enak. Ya. Takdir yang enggak enak contohnya tadi kena musibah, ya. Lagi manjat-manjat malah bane bocor, ya. Golet bengkel, aduh, ya. Itu takdir yang enggak enak. Kita di dunia itu menghadapi 3. Apa tadi yang pertama? Perintah Allah. Yang kedua, larangan Allah. Yang ketiga, takdir Allah. Untuk menghadapi 3 hal ini kita punya modal. Kita butuh modal. Apa modalnya? Tadi, takwa dan sabar. Sehingga siapapun yang memadukan antara takwa dengan sabar, maka dengan izin Allah dia akan sukses menghadapi 3 hal tersebut. Akan berhasil menghadapi 3 ujian itu. Ujian perintah Allah, ujian larangan Allah, ujian takdir Allah. Modal takwa itu untuk menghadapi perintah dan larangan Allah. Sedangkan modal sabar itu untuk menghadapi takdir Allah. Maka siapapun yang bisa memadukan antara takwa dan sabar ini, dengan izin Allah dia akan sukses menghadapi ujian-ujian hidup. Ya. Definisi takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi apa? Larangan. Definisi sabar menahan diri. Menahan diri gue. Menahan diri itu ya maksudnya jangan sombong, nggak usah pamer, ya. Ada sebagian orang kalau dapat rezeki senangnya apa? Pamer, ya. Pamer kekayaan, ya. Tas regane 250 juta. Tas, Allahu Akbar. Si tas kayak ngapa orang ngerti, ya. Di saat orang-orang sedang kelaparan, di saat banyak orang sedang susah nyari makan, ini malah pamer tas regane 250 juta sambil naik pesawat jet pribadi. Pola YouTuber gue kayak gue, kok ya ditonton nih gue loh. Ngapa nonton kayak gue? Buat apa nonton yang kayak gitu? Gak ada manfaatnya. Menghadapi takdir yang enak perlu sabar. Apalagi menghadapi takdir yang gak enak, lebih sabar lagi harus. Ya. Sehingga ketika kita punya modal tadi itu takwa dan sabar dalam mengarungi kehidupan ini, maka insya Allah kita akan sukses menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan ganjaran yang melimpah yang Allah janjikan. Mudah-mudahan. Ini adalah kaidah yang ke-22. Besok insya Allah kita akan membahas kaidah yang ke-23. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.